All good. Oke, jadi yang pertama, teman-teman tinggal lihat nih, sebelum titik-titiknya ada apa? Oh, ada makhluk hidup nih, manusia. Berarti di sini antara who dan whom. Kalau di belakangnya diikuti oleh sebuah verb, berarti yang boleh jadi jawaban hanya who. Kenapa? Karena who itu menggantikan subjek. Otomatis kan kalau dalam adjective clause itu, kalau bukan subjeknya yang hilang, pasti objeknya tuh yang hilang. Kalau subjeknya hilang, kan dia digantikan oleh conjunction kan? Otomatis subjeknya hilang tuh. Digantikan apa? Who. Sehingga who pasti langsung ketemu dengan verb. Artinya jika teman-teman ketemu titik-titik, sebelum titik-titik muncul orang atau human, maka teman-teman jawabannya pasti who atau enggak whom. Lihat, di belakang titik-titik muncul apa? Muncul verb, maka jawabannya who. Kenapa? Karena who selalu diikuti verb, sementara whom itu diikuti subjek plus verb. Nah, kalau which ini masih general tuh, bisa subjek verb, bisa verb doang. Jadi nomor 2 jawabannya alpha. Oke, nomor 3. Di sini someone send her a letter. Udah, kalau udah letter di sini benda biasa, jawabannya pasti which. Karena hanya which yang cocok dengan yang lain yang itu. Oke. Kenapa nggak milih that? That itu khusus alternatif. Selama masih ada which, teman-teman nggak boleh pakai that. Gitu. The girl, perhatikan the girl, manusia, berarti whom dengan who. Cek setelahnya muncul apa? Verb. Yang boleh diikuti verb adalah ini. Jawabannya who. Right. Nomor 5, the homeless was sleeping on the sidewalk. Di sini was. Nah, perhatikan. On the sidewalk bisa saja itu adalah kan ini trotoar, bisa saja benda, bisa saja di situ merujuk pada tempat. Kalau tempat berarti bisa saja where, kalau misalnya dia benda berarti dia pasti akan apa? Akan milih which nanti. Gimana cara membedakannya dengan cepat? Dengan cepat itu kayak gini. Where itu selalu diikuti oleh subjek plus verb, guys. Sementara which itu bisa keduanya. Nah, kalau bisa keduanya berarti kan bisa saja dia langsung diikuti verb. Kalau di sini ketemu verb berarti di sini pasti which. Nggak mungkin where. Kenapa? Karena where itu wajib selalu bersama subjek dan verb. Gitu. Ya, jadi titik amannya ini kan sidewalk itu bisa saja kalau teman-teman harus melihat dari segi makna, homeless atau gelandangan tidur di trotoar di mana kotor atau yang kotor. Jawabannya yang kotor. Nah, ketika bermakna yang itu pasti which, kalau di mana. Kalau bermakna di mana, berarti dia itu adalah where. Nah, kalau dilihat dari segi structure, where itu selalu diikuti subjek dan verb. Kenapa bisa demikian? Karena gini, subjek dulu kan, subjek baru tuh ada adverb yang menjadi subjek. Nggak ada tuh, nggak ada subjek tertulis. Maka manapun ada opsi antara where dan dan which, teman-teman tinggal cek kata kerja. Di setelah itu muncul apa? Oh, muncul sebuah verb, berarti which. Oh, muncul subjek verb, berarti jawabannya adalah where. Kayak gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah which, bukan where. Bukan where. Kayak gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya. Soal nomor 6. Kita garap nih. The day, nih lihat nih. The day, ini sama kasusnya dengan which, dengan of time atau adverb of place. Artinya dia itu pasti tidak akan kehilangan subjek plus verbnya. Jadi jika setelah titik-titik di sini kan bisa saja which, bisa saja when. Tapi lihat di sini subjek, get-nya sebagai verb. Kalau subjek dan verb tidak mungkin which, tapi di situ pasti nanti kalau ini sudah berbasis waktu, berarti di situ pasti di situ when jawabannya. Bagaimana dengan Bogor Palace? Perhatikan nih. Bogor Palace itu teman-teman bisa saja tempat, bisa saja gedungnya. Kalau dia merujuk pada gedungnya berarti benda. Kalau benda which. Tapi kalau dia ternyata merujuk pada lokasi, kalau lokasi berarti tempat, kalau tempat berarti where. Gimana cara membedakannya agar teman-teman bisa cepat gitu kan?
Teman-teman cek, jika di sini masih ada subjek verb, maka jawabannya pasti where. Kalau di sini langsung muncul sebuah verb kayak gini, maka dia jawabannya pasti which. Kita buktikan dengan makna. Bogor Palace, Istana Bogor yang dibangun apa di mana dibangun? Jawabannya yang dibangun. Maka kalau yang itu which, bukan where. Gitu. The movie, oh, udah apalagi the movie ini nggak menunjukkan tempat, nggak menunjukkan waktu, kata benda biasa pasti which. Nah, ada nggak? Tidak. Kenapa? Karena nggak mungkin whom, wong movie itu bukan manusia, benda, jadi nggak mungkin pakai whom. Apakah movie memiliki kepunyaan? Enggak, jadi nggak mungkin dia whose. Nah, yang sebagai alternatif karena harusnya di sini kan which. Tapi which gak ada. Kalau which gak ada, pilihlah that. Karena hakikatnya that dan which sama. Ya. Jadi that itu untuk alternatif. Kalau misalnya which gak ada, kita pilih that. Tapi selama which ada, jangan pilih that. Gitu, ya. The student, perhatikan nih. The student manusia nih. Nah, kalau manusia bisa who, whose, dan that juga bisa sih. Tapi dia alternatif, jadi nggak mungkin. Antara who dan whose. Di sini ada IQ, di sini merupakan noun yang juga merupakan subjek. Maka maka who itu jelas tidak mungkin. Kenapa? Karena setelah who ini teman-teman wajib muncul verb. Sementara di sini nggak muncul verb, muncul noun. Yang jawabannya whose. Murid yang IQ-nya. Murid yang IQ-nya. Jadi jawabannya whose. Terus, nomor 10. Ini yang juga banyak salah. My classmate, bla bla bla, hit tennis ball over the net. My classmate, artinya classmate apa? Teman kelas, berarti dia manusia. Kalau manusia berarti who atau enggak whom, jelas enggak that. Nah, ini bukan itu ya. Apa nih? Sorry. Di sini whom jelas enggak which. Tapi that masih memungkinkan kalau misalnya di sini nanti enggak ada opsi lain. Lihat, setelah titik-titik muncul apa? Muncul verb pertanyaannya. Conjunction apakah yang boleh diikuti verb? Jawabannya adalah who. Who-nya ada nggak di opsi? Nggak ada. Jadi jangan pilih whom. Kenapa? Karena whom dengan who nggak sama, guys. Jadi jangan pilih who. Malah yang paling aman itu kita pilihnya that. Kenapa? Karena that bisa menggantikan who, bisa menggantikan whom, bisa menggantikan which. Tapi yang jelas whom tidak bisa menggantikan who. Gak bisa, beda kelas. Who itu untuk subjek, whom untuk objek. Untuk that itu untuk apapun, mau subjek, mau objek, manusia, bukan manusia, boleh. Jadi selalu berhati-hati terhadap dia. Alright, nomor 11. Di sini, teman-teman, the lady, who apa whom? Jawabannya who. Kenapa? Karena dia diikuti oleh verb. Ya, berarti jawabannya who. The boy. The boy di sini whom juga sama, whose juga boleh. Lihat, oh di sini teman-teman ada sus, benda. Maka bisa saja di sini jelas di sini bukan who. Kenapa? Who itu langsung diikuti verb. Di sini juga nggak mungkin whom. Kenapa? Nggak mungkin whom. Karena whom itu berarti ada objek yang digantikan menjadi whom. Masalahnya kata kerjanya di sini menggunakan are dan are tidak mungkin punya objek. Kalau are tidak mungkin punya objek, berarti nggak mungkin ada objek yang juga digantikan. Sehingga dari sini teman-teman jelas whom tidak mungkin karena tidak ada objek yang tergantikan di situ. Terus juga nggak mungkin who karena who pasti diikuti kata kerja. Jawabannya mana? Jawabannya whose. Sampai sini ada pertanyaan, guys? Apa masih aman? Aman nggak? Atau ada yang ketinggalan? Aman. Alright. Lanjut ya. Oke. Sengaja nomor 21 dan nomor 22 itu tak siapin untuk jebakan agar teman-teman itu tidak agar teman-teman itu salah. Karena rencananya memang kalau benar semua berarti teman-teman keren. Tak kasih hadiah untuk orang keren gitu. Nah, makanya tak pasang jebakan tuh. Gitu. Ceritanya kayak gitu, guys. Alright. Dan nomor 13, the moment. Moment itu berarti waktu, saat-saat gitu.
Berarti di sini waktu, kalau waktu di sini yang paling gampang teman-teman tinggal ambil yang Charlie. Alright, Helena izin keluar. Oke. Oke, jadi jawabannya Charlie. The student I teach. Di sini berarti yang diikuti subjek dan verb jawabannya whom. Ini diikuti oleh verb. Ini diikuti noun. Jadi nggak mungkin Charlie, nggak mungkin Bravo. Do you bring the book? Ini kata benda biasa berarti langsung jawabannya which. Dia nggak merujuk ke waktu, nggak merujuk pada tempat. Ya. Can you see a bird atau the bird? Berarti ini benda juga. Tidak, itu tidak merujuk waktu ataupun tempat. Jadi dia pasti menggunakan which gitu. Nah, ada yang ngambil. Kantor guys. Alright. Aman sampai sini? Oke, aman. Next. I remember the place, tempat. Dia apakah tempat ataukah dia itu hanya noun biasa? Oke, dia tempat tapi juga bisa noun biasa. Berarti teman-teman cek, dia bisa which, bisa juga where. Lihat, kalau di sini ada subjek dan verb, berarti dia tidak mungkin which, jawabannya where. Alright. Aku ingat tempat di mana aku naik mobil. Give me the reason why. Oke, ini gampang. Tokyo, kalau Tokyo ini bisa tempat, bisa nama. Kalau nama berarti which, kalau tempat berarti where. Nah, tinggal lihat di sini bisa nggak di sini nih apa apa sih namanya? Kan itu ya keterangan. Keterangannya kalau hilang berarti subjeknya kan masih ada harusnya. Kalau di sini subjeknya nggak ada, subjek dari di sini nggak ada, berarti dia digantikan conjunction dan conjunction tersebut pasti which. Ya, nggak mungkin where. Kenapa? Where itu pasti di belakangnya muncul subjek plus verb. Gitu. Sementara di sini langsung ke verb. Berarti yang paling memungkinkan adalah which. The fruits, which itu. Kenapa? Karena di sini sudah jelas noun biasa. Sisanya nomor 21. Nomor 21 ini, jawaban yang paling tepat itu adalah, teman-teman banyak kan pilih who. Jawaban paling tepat itu adalah which. Ana and Adi and Ana, manusia apa bukan tuh? Manusia. Kalau manusia kenapa pakai which? Lihat di paling belakang dia my pet guys. Kalau my pet dia itu bukan manusia, dia itu benda atau hewan-hewan. Sehingga yang paling tepat di sini adalah which. Itu yang paling tepat. Kalau teman-teman ikut ke Marcella, teman-teman boleh masih menggunakan who karena mereka digunakan dianggap sama seperti manusia. Makanya banyak yang nggak tak salahin walaupun jawab who. Aslinya yang paling tepat itu which. Karena Ana dan Adi ini bukan manusia, dia itu adalah pet. Oke. Nomor 22. He and she, di sini kan manusia nih, anggapannya teman-teman. Berarti kalau manusia itu antara who dan whom. Lihat, setelahnya muncul kata kerja. Berarti jawabannya adalah who dong, gitu kan. Karena hanya who diikuti oleh verb. Whom ini diikuti subjek plus verb. Sekarang cek, teman-teman. Are the third person, apakah dia orang ketiga? Ya, dia orang ketiga dalam pronoun. Artinya ini bukan manusia, ini hanyalah he dan she itu adalah pronoun ya, yang merujuk pada cewek dan pada cowok yang digunakan dalam kalimat. Artinya digunakan dalam kalimat itu jelas bukan manusia, itu berarti sebuah kata doang. Karena dia kata doang, berarti dia bukan manusia, berarti gak mungkin alfa, gak mungkin bravo, jawabannya Charlie. Karena dari segi konteks itu bukan manusia. Dia itu hanya kata she dan kata he yang merujuk pada orang ketiga dalam pronoun. Materi kita yang sudah terlewat. Refers to merujuk pada cewek dan cowok ketika digunakan dalam sebuah kalimat. Sehingga jawabannya bukan who, tapi which. Ini yang banyak salah dan ini yang menyebabkan teman-teman kehilangan buku. Selamat bukuku. Yang paling mendekati benar itu si Maxim. Dia endingnya bisa menganalisa tuh. Bisa menganalisa ternyata bisa tuh. Dia itu nggak merujuk pada manusia. Dia itu merujuk pada pronoun yang ada di
yang ada di apa di dalam kalimat katanya. Iya emang. Makanya teman-teman harus kudu hati-hati banget. Alright, then sampai sini ada pertanyaan guys. Aman ya. Untuk noun plus, apakah perlu dijelaskan lagi di sini? Enggak ya. Jadi noun clause itu, teman-teman, adalah klause yang berfungsi sebagai kata benda atau conjunction yang berfungsi sebagai kata benda. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia itu seperti pertanyaan, tapi aslinya dia itu pernyataan. Jadi kalau ada pernyataan yang mirip-mirip dengan pertanyaan, itu yang kita sebut dengan noun clause. Contohnya, aku tahu siapa kamu. Aku tahu siapa kamu. Aku ini tahu loh kamu itu siapa gitu. Jadi itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Beda kalau teman-teman itu kasih koma nih. Aku tahu siapa kamu. Ya beda. Itu berarti lu nggak tahu tuh siapa dia itu. Makanya ini nggak di koma nanti. Aku tahu siapa kamu langsung. Ya. Terus siapa aku tidaklah penting. Apakah kata siapa aku itu adalah pertanyaan? Enggak, itu pernyataan. Jadi kalau ada pernyataan mirip pertanyaan itu namanya noun clause. Gitu ya. Alright. Nah, kalau teman-teman perhatikan conjunctionnya ya 5W, 1H plus. Plusnya plus apa ya? Plus ini nih. Nah, itu conjunction adverbial clause. Saya yakin teman-teman udah tahu lah. Dari level 1 udah dibahas. Terus level 2 kemarin juga udah dibahas. Itu noun clause. Gimana cara membuat noun clause? Cara membuat noun clause itu, teman-teman, tinggal menerjemah aja. Aku tahu siapa kamu. Nah, hati-hati nih. Siapa kamu? I know. Siapa kamu? Karena harusnya who are you. Who are you itu siapa kamu? Ini pertanyaan. Kalau clause atau pernyataan ini bukan who are you, tapi who you are. Nah, di dalam TOEFL nanti ini dibalik, guys. Kalau who are you harusnya muncul tanda tanya di sini. Kalau who you are, titik munculnya. Jadi teman-teman hati-hati terhadap kecohannya noun clause nanti. Ada. Aku ketemu soal kayak gini 2 kali kayaknya. Misalnya the president decide who misalnya who uh, who will go kayaknya. Iya kayaknya. who will go. Ya kayak gitu. Dan nantinya. Nah, yang kayak gitu harus hati-hati terutama ketika conjunction-nya menggunakan conjunction who. Karena kenapa? Karena itu biasanya akan diubah bolak-balik. Nah, awalnya itu adalah who you are diganti menjadi who are you. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan, guys? Aman? Nah, sekarang untuk ngetes teman-teman apakah teman-teman udah fix beneran bisa clause, maka ini kita akan bagi ini. Teman-teman tugasnya mudah. Tinggal menerjemah aja. Teman-teman bisa pakai present tense, bisa pakai past tense, cocokin aja ya. Di sini teman-teman 1 2 ada 13. Contohnya aku tahu bahwa dia jujur. Berarti di sini I know bahwa that, kalau that itu kan bahwa dia jujur. He, teman-teman boleh milih mau she mau he boleh. He is jujur honest. Bacanya honest ya, bukan honest tapi honest. Kalau British dibaca honest, American dibaca honest. Gitu. Ya, jadi teman-teman tinggal menerjemah kayak gitu. Nah, karena ini ada 12, maka ini nomor 2 sampai nomor 6 ini kelompok pertama, 7 sampai 13 kelompok kedua. Teman-teman hanya menerjemah aja untuk melihat gimana sih teman-teman saat membuat noun clause. Alright then. Sir, pembagiannya kok nggak sama sih, Sir? Gak sama ya? Enggak. Berarti udah ada yang kabur nih udah.
Wah, kan udah ada yang kabur. 7 sampai 13 itu 1, 2, 3, 4, 5. 7, Sir. Yang atas 5. Masa? Oh Iya. iya. Oke. Padahal teman-teman itu udah bangga itu yang satunya. Nah, ini 6 berarti ini dari sini. Oke. Eish. Oh, hilang. Oke, ini ya. Oke. Masalah kedua muncul. Banyak yang kabur ini udah. Banyak yang kabur. Jadi teman-teman tak jadikan satu grup aja bertiga. Teman-teman bahas nomor satu, nomor dua sampai hmm, nomor dua sampai nomor 9 aja lah. Sampai sini. Bertiga, sisanya aku nanti yang akan menyelesaikan. Atau kita selesaikan bersama. Oke, tak buat bracket room. Teman-teman rembuk sebaik mungkin gimana cara menerjemahnya yang benar. Ingat, ini cuma kasus noun clause. Nggak ada conjunction lain selain noun clause. Alright, silahkan. Aku nggak mau ikut campur dalam urusan teman-teman. Silahkan masuk. Ulif, are you here?
Iya, iya, iya. Dapat semua enggak? Belum, Yang Sir. nomor berapa yang paling sulit menurut teman-teman? Nomor berapa ya? Nggak ada sih kayaknya. Anjay. Nomor 7 tadi yang agak bingung kita. Siap. Ya, nomor 7. Ya nomor 7, Sar. Walah, itu cuma remah-remahan TOEFL. Sama tadi yang mana sih yang ini tuh? Yang dilewatin, dijawab tapi ya udahlah. Eh, Tapi kelar nomor semua nih, 3. saya bilang. Enggak, Sir. Sampai 8. Sampai 8. Oke, coba yang nomor 2. Kira-kira jawabannya apa nih nomor 2? We don't know We why don't she know cries. why she cries. Oke, berarti nomor 3 ya. We We don't know don't know why she she cries. Cries. cries ya. Jadi tetap ya dia itu ya. Karena presiden. Nomor 4. Nomor 3, 3. Sar. Nomor 3. Oh, tadi nomor 2. Oke, 2, 3. Oke. Nomor 3 berarti What you What say you say make what me Oke, what you say. make me angry. Angry. make me angry. Oke. What you say atau said boleh ya. Boleh. Apa? What you say Make me Make me angry. me angry. angry. Oke. Terus nomor 4. She asks She Us. She asked. asked She asked if I will come. if mana dah? Nomor 3 tuh. Eh, Boleh nggak sih if, Sar? If I will come. harusnya boleh sih. Itu if di note-nya. apakah saya akan datang? Dia Mm-mm. dia bertanya apakah saya akan datang. Oke. If apa? If I I will will come. I come. will come. Welcome itu kan manakan apa sih makhluk hidup? Will I Will. come. If I Will will come. 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 Nah, tak kira kalian manakan welcome. No. Welcome. Kuku getok ke datang di mana kan welcome. Oke, nomor 5. We Nomor don't know We don't know when the when event will be start. We don't know when the event when The, the event event will be be start. started. will be Start. started. Nah, kalau ada imbuhan ed dan katanya adalah t atau d berarti started, decided gitu bacanya. Right. Nomor 6. The prob the The problem problem The problem is why she doesn't Why? come. is why She she doesn't doesn't come. come. doesn't come. Oke. 7. The teacher Guru, the teacher The teacher will know will know who will know. Terus who who's the student has not submit the assignment. apa kok? Nggak tahu. Bentar. Nah, nambahin sendiri, Sir, studentnya. siapa yang belum mau lanjut, guys? Nah,
Agak aneh. Gimana? Nomor 7 tadi? Kok agak belepotan? Bingung, Sir. Tahu subjek jelas. Tunggu dulu. Belum mengumpulkan bahasa Inggrisnya apa? Has not submit. Has not submitted Yes. atau did not Not submit. submit yet. Mm-mm. Nah, kalau mau nyentai, bilang aja did not submit. Oke. Kalau mau yang presisi, have not submit. Gitu. Oh. Jadi pakai perfect. Kalau mau presisi pakai perfect. Kalau mau yang nyantai pakai did. Mau yang mana berarti teman-teman? Yang presisi, Sir. Yang presisi berarti perfect ya. Berarti the teacher will know who Have not. Who has Who? stopped? has. Subjeknya belum, Sir. Oh, has. Lah iya, kan belum. Kan subjeknya nggak perlu kan? Oh, Kan yang ditanya ini subjeknya toh. Iya. Ya. Who has not submit the assignment. submitted Submitted the assignment. the assignment yet gitu kan? Yes. Kan benar. Tahu siapa yang belum menyetorkan. Kan pelakunya yang hilang kan? Iya. Iya, yang hilang ini pelakunya. Makanya di situ langsung. Jadi noun clause itu ketika subjeknya yang dihilangkan, maka itu benar-benar akan memicu kayak pertanyaan banget. Banget itu kayak pertanyaan. Who has not submit? Siapa yang belum mengumpulkan? Nah, dalam bentuk ini, maka baik noun clause ataupun pertanyaan biasa itu sama aja bentuknya. Karena dia sama-sama menghilangkan subjeknya. Ya, kayak gitu. Cuma kalau misalnya dalam present tense, maka dia kayak ini jadinya. Who makes me cry. Gitu kan? Nah, kalau pertanyaan who does me Benar. make me cry. Nah, ini pertanyaan nih, yang ini. Kalau yang atas clause. Nah, masalahnya dalam perfect, kok dia itu kalau yang ini kan pertanyaan ini bisa ketahuan karena dia mendatangkan auxiliary kan. Iya. Nah, tapi kalau dalam perfect kan auxiliary-nya memang sudah muncul. Benar. Sehingga who has misalnya who has submit misalnya buang netnya ya. Submit. Nah, ini seakan-akan dia pertanyaan, tapi dia sebenarnya pernyataan. Gimana cara membedakan? Gak bisa. Mereka itu karena sama-sama sudah kehilangan subjek dan auxiliary-nya memang udah terlanjur muncul. Jadi teman-teman harus pahami dari apakah dia muncul setelah verb atau dia muncul di awal kalimat. Karena kalau di awal kalimat, dia pasti pertanyaan. Who has submit the assignment? Siapa yang telah menyetorkan assignment? Tapi kalau misalnya I know who has submit, jelas di situ pasti sebagai objek dari kata know-nya. Jelas dia noun clause. Gitu. Meskipun bentuknya sama seperti pertanyaan. Aman sampai sini? Aman, Sir. Oke. Aman. Nanti cek di YouTube ya ininya ya untuk catatannya kalau ada yang lupa. Oke, nomor 8. Nomor 8. Please tell me how to fill this form. Tell me how to fill this form. Fill in gitu. This form. Oke, aman ya. Nomor 9, terakhir nih. Kira-kira di mana kenapa sama kalian? Siapa saya tidak yakin apakah. Berarti I'm not sure
I am not sure. Apakah itu apa bahasa Inggrisnya? Kalau dalam noun clause, teman-teman bisa pakai dua, whether atau if. I'm not sure if apa di sini lanjutannya. Apakah dia akan setuju atau tidak? Nah, kalau ada atau mending pakai whether. Whether Whether he, misalnya kita ambil she agree. he will agree or not. Iya, ada will-nya ya. Ada, sir. Will agree or not. Nah, kenapa? Karena whether bersama dengan or pasangannya. Tapi kalau misalnya tidak ada or-nya, teman-teman boleh pakai whether atau boleh pakai if. Gitu, teman-teman. Tapi teman-teman di sini ada yang salah. Ini salah nih terjemahnya. Iya. Terus ini juga salah nih. Apa kira-kira yang salah dari nomor 3? What you say make me angry. Apa yang salah? Ayo. Sir. Sebenarnya tak buat pertanyaan, tak Makes me angry. makes me angry karena kalau noun clause itu jadi subjek dia dihitungnya tunggal. Benar. Baru di situ makes. Kalau yang nomor 4, He asked. Pakai S. ya he asked. Oke, gitu aja. Selebihnya ini udah jadi benar dah semuanya. Aman deh ya. Jadi untuk sisanya teman-teman bisa coba-coba sendirilah. Gampang nih sisanya. Siapa yang berbicara di sana? Oh, gampang. Terus nomor di mana? Apalagi cuma di mana? Ya gampang banget dia. Terus siapa yang aku kritik? Oke, apa yang dia lakukan? Gampang lah semuanya, conjunction tidak merepotkan dia. Yang merepotkan itu kalau apakah. Terus kalau yang who bertemu langsung dengan kata dengan tenses yang memang sudah ada auxiliary-nya itu nanti akan membingungkan. Selebihnya enggak, aman aja. Alright, the adverbial clause. Ini. Kalau ini kan sebenarnya udah, cuma ini review aja, guys. Adalah clause yang berfungsi sebagai adverb. Nah, kalau sebagai adverb berarti dia itu, hati-hati nih ya, dia boleh di awal kalimat, boleh di akhir kalimat, dan bahkan di antara subjek dan verb. Berarti ada 3 posisi di mana adverbial clause itu bisa muncul. Dari kemarin kan itu teman-teman cuma ditunjukin conjunction adverbial clause yang muncul di awal, yang memicu koma, terus di akhir kalimat tuh misalnya I eat rice, titik kan? I eat rice, titik. Baru tuh muncul adverbial clause when I'm hungry. Itu sebenarnya di akhir tuh, bukan di tengah. Tapi ada adverbial clause yang muncul di antara subjek dan verb. Contoh nih. Yang pertama, di sini lihat contoh di bawah, konjungsinya tidak perlu saya jelasin lagi karena itu sudah sama aja. When the rain stop, gitu kan? When the rain stop, ini muncul di awal kalimat. We continue our journey. After the movie ended, we went for dinner. Aman ya kayak gini. Terus yang di akhir nih, yang di akhir. We stay at home. Harusnya kan titik nih di sini. Terus we will start the meeting. Titik nih. Itu sebenarnya udah kelar tuh, cuma ditambahin adverb. Jadi adverb ini hitungannya dia ada di akhir. Nah, tapi ada juga adverbial clause yang muncul antara subjek dan verb. Nah, ketika mereka muncul di antara subjek dan verb, maka dia harus dipisah dengan 2 koma kayak gini. Nah, jadi my sister, because she was tired, went to bed early. Atau the children, while they were waiting for the bus, play a game. Boleh. Boleh nggak dia diletakkan di depan? Boleh. Because she was tired, my sister went to bed early. Dan yang lainnya. Aman ya? Sampai sini masih aman? Maxim? Aman, sir. Ica dan Ulif? Aman, Sir. Aman. Aman. Karena ini udah berkali-kali teman-teman itu. Yang agak berbahaya itu adalah di adjective clause.
karena mereka menggunakan proses untuk pembuatannya. Sementara kalau adverbial clause teman-teman tinggal nambah dan kayak nerjemah biasa. Noun clause pun juga sama. Jadi yang paling krusial itu ada di adjective clause. Yang penting teman-teman sama sekarang targetnya adalah memahami conjunction dan bentuknya aja, bentuk dalam kalimatnya. Nah, kalau ini teman-teman tinggal baca aja nih. Jadi kurasa ini nggak ada permasalahan apapun. Untuk because itu menekankan pada penyebab ya. Since, as itu sin dan as kan maknanya sama nih, bermakna karena dia itu alasannya udah diketahui sehingga tidak mementingkan alasan tapi dia mementingkan akibatnya atau efeknya. Begitu pula dengan as. As itu tidak terlalu alasan tidak terlalu penting, artinya penyebabnya tidak terlalu penting, fokus ke akibat sama seperti since. Nah, ini cuma dalam bentuk penggunaannya aja, guys. Unless itu ya pengecualian, although dan even though dan yang lainnya sama aja. Ini cuma keterangan-keterangan bagi teman-teman itu yang masih kebingungan untuk membedakan apakah when ataukah while gitu. Kalau while itu khusus pada kata yang terjadi secara bersamaan. Kalau when itu adalah ketika momen spesifik. Artinya ketika suatu hal terjadi, maka hal lainnya juga akan mungkin terjadi. Contohnya, when I eat rice, misalnya ketika aku makan nasi, my father came, ayahku datang gitu. Jadi ada satu kejadian, tiba-tiba kejadian lain terjadi juga. Itu biasanya menggunakan when. Sementara kalau while itu biasanya berbarengan. Contohnya, ketika aku sedang makan nasi, aku sambil menonton TV. Nah, sambil aku menonton TV itu berarti maknanya while. Nah, dan yang lainnya itu sama aja. Ini cuma informasi tentang conjunction yang sering muncul di dalam TOEFL. Alright, ini teman-teman nanti teman-teman buat latihan aja. Ini paduannya ada di sini. Ini cuma berdasarkan ini bukan bukan pada tataran structure, tapi dia pada tataran makna. Jadi teman-teman akan berlatih makna aja. Alright, ini student worksheet-nya dan ini sekarang complex noun phrase. Habis ini baru teman-teman akan memakan ellipsis. Alright. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini. Apa itu complex noun phrase? Apa itu complex clauses? Complex clauses adalah kalimat yang tersusun dari beberapa klause lain seperti adjective clause, noun clause, atau adverbial clause. Jadi kan sebuah kalimat itu ya pasti memiliki satu kata kerja. Cuma kalimat itu bisa dibengkakkan dengan cara menyusupkan beberapa klause di dalamnya. Saat klause dalam kalimat itu tidak hanya satu, tapi bisa dua ataupun tiga, maka itu kita sebut dengan complex clauses. Karena di dalamnya ada klause yang bercampur-campur. Contohnya nih, misalnya, kalau teman-teman lihat the small cafe sampai kata starts di sini, ini kan satu kalimat. Pertanyaannya kok ada kalimat sepanjang ini? Berarti dia complex clauses. Nah, lihat di sini. The small cafe near the old train station, which ini conjunction yang pertama. Berarti di sini ke renovated ini satu klause. Oke. Yang kedua by specific who move. Sampai who stayed berarti ada dua klause tuh di situ. Terus has become a favorite for student who often. Ini juga klause juga. Into the night before the exam start. Ini juga conjunction. Ada 4 conjunction, berarti di dalam satu kalimat ini ada 4 klause. Nah, karena klausenya lebih dari satu, atau klause conjunction lebih satu, ini kita sebut dengan complex clauses. Right. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, pertanyaan yang paling mendasar adalah, coba teman-teman analisa. Di nomor 1 ini, atau ini kan contoh pertama, 2, dan 3. Di contoh pertama ini, yang manakah yang merupakan kata kerja utama? Kan di dalam sebuah kalimat itu pasti ada kata kerja asli, ada kata kerja palsu nih misalnya. Nah, kata kerja asli itu, kata kerja asli milik kalimat utama atau di main clause, itu kita sebut dengan kata kerja utama. Kira-kira mana nih kata kerja utamanya? Coba teman-teman cek. Yang manakah kata kerja utamanya? The small cafe near the old Apa? train station. Yang pertama kan, Sar?
Iya, kata kerja Kata utama. Kata kerjanya. kerja. Has kerja become a utamanya. favorite. Yang mana? Has become a favorite. Oke, yang ini. Berarti gini caranya teman-teman Ngalisa. Was yang ini miliknya conjunction terdekat. Berarti which. Move ini miliknya conjunction who. Terus study yang ada di sini miliknya often. Terus start di sini miliknya si therefore. Sehingga ada satu kata kerja yang tersisa di sini. Dia bukan milik siapa-siapa, berarti itulah yang kita sebut main clause atau kata kerja utama atau kalimat utama. Main clause-nya di situ. Jadi kalau teman-teman mau cari main clause, itu sama saja teman-teman mencari kata kerja utama. Kalau nomor 2, kira-kira yang mana kata kerja utamanya? Atau main clause-nya lah. Nomor 2, Is now fully booked. Is now fully booked. Ya. oke. Analisa. That di sini yang pertama ada conjunction that, berarti kata kerja paling dekat punyanya dia. Plan ya. Land. Ya. Oke, yang kedua di sini which. Kata Which. kerja dekat. Recommended. Oke, terus ada who di sini. Kata kerja terdekat work. Works. Oke. Is now fully booked. Ini nggak ada conjunction ya. Works. Berarti dia kayaknya belum ada yang milik ini. Ya. Because di sini kata kerjanya Itu adverb ya. Decided. Decided. decided ini. Terus after Announce. nouns. Berarti ada berapa kata kerja? Ada berapa conjunction di sini? 5. Ya, ada 5. Berarti satu kalimat bisa berisi 5 conjunction. Kata kerja aslinya mana atau main clause-nya mana? Main clause-nya Is now. is. Gila itu, kata kerjanya sekecil itu doang. Dan dia bisa mengusung banyak klause di dalamnya. Kalau yang seperti ini belum berbahaya. Yang bahaya adalah ketika mereka terkena elipsis. Jadi nggak kelihatan tuh apakah dia itu kata kerja utamanya, apakah conjunction apa yang hilang di situ, apakah adjective clause di situ, atau noun clause, atau adverbial clause. Ketika di reducing, abridgment, dan omitting itu akan kacau balau tuh nanti. Dan teman-teman itu pusing tuh cari. Iya kayak gini, mereka itu masih bayi-bayi, masih bayi kalimat, karena dia masih utuh. Nanti ketika mereka itu sudah di reducing, di abridgment atau di omitting, mereka akan sedikit membingungkan kita. Sedikit doang. Maksudnya kita itu merujuk ke aku doang. Saya nggak tahu kalau kalian. Ini kita emang cuma berlima ya. Kayaknya mereka Pak, Lagi itu lagi liburan deh. menikmati weekend. Iya. Oh, kupikir tadi dibagi 2 kelompok, terus kelompok yang satunya belum balik. Terus aku gitu sebagai host dengan iPadku gitu. Tadi tuh ada satu siapa Ikro, terus pas pembagian keluar dia. Kalau Ikro itu memang itu, dia memang izin nggak bisa masuk, ada acara katanya. Oh. Kayaknya dia itu kayak jadi analis gitu loh, analis kayak apa? Kayak tabel-tabel gitu atau kayak barcat gitu loh. Gak tahu apa yang dia kerjakan. Kemarin itu lihat statusnya. Ngeri kali bapak ini, aku bilang gitu. Tak komen. Kayak IELTS gitu. Oke, nomor 3 nih sekarang. Coba tentukan ada berapa klause di dalamnya. Ada berapa klause, terus habis itu yang mana main clause-nya. Which is of satu who, which is reserved. Which is ya, dengan kata kerjanya. Oke, terus Who will married. Who will, ya. Yeah. After they return. Oke, terus who desires to Who desires. Yeah. who desires desires
Desires. Desires Desires. itu kalian tahu artinya apa desires? Apa tuh? Desires itu adalah sinonim dari kata want. Kalau want itu Oh. A1, kalau desire itu C1. Jadi teman-teman kalau mau bilang I want, misalnya I want to go, teman-teman bisa bilang I desire to go. Dan itu lebih formal banget. Dan perbandingan skornya beda tuh jauh. Kalau ini kita kasih skor ini adalah 300, sementara C1 itu teman-teman dia udah di angka 550 sampai 600. Wow. Jauh banget desire itu. Makanya teman-teman kalau upgrade kosakata, upgrade levelnya. Cari sinonim gitu. Kayak menurut teman-teman lebih tinggi, lebih sering mana digunakan antara kata important dengan kata crucial? Important. Lebih Nah, sering. kata yang paling sering digunakan berarti levelnya lebih rendah. Jadi kata yang jarang digunakan it's absolutely higher. Kenapa? Kenapa? Pertanyaannya, kenapa dia sering digunakan? Ini sama aja dengan lebih sering mana teman-teman ketemu dengan mobil Avanza daripada Lamborghini? Avanza. Karena Avanza itu jauh lebih murah dan kelas bawah ketimbang Lamborghini. Pernah lihat Range Rover? Pernah. Pernah. Tapi jarang. Di Surabaya Barat banyak, sir. Beda makhluk gitu, penghuninya beda. Jadi yang kayak gitu mungkin teman-teman sering ketemu, mungkin juga teman-teman itu jarang ketemu. Nah, ketika teman-teman jarang menemukan sesuatu itu pasti value-nya lebih tinggi tuh. Ya, sesuatu yang value-nya lebih tinggi itu tidak akan jumlahnya banyak, guys. Sedikit itu jumlahnya. Atau orang yang mengetahui itu sedikit. Gitu. Sekarang kalau misalnya teman-teman tanya, teman-teman pernah nggak ketemu dengan kata hungry for? I am hungry for car. Artinya apa? I am hungry for car. Coba mana kan? Kira-kira apa maknanya? I am hungry for cars. Butuh. Need. No. Dia itu juga sinonim dari kata want. Tapi levelnya yang C2. Artinya dia 680. Hungry for. Dan itu jauh lebih bagus daripada kita bilang desire. Paham sampai sini? Dan tidak semua orang tahu tentang ini. Makanya sesuatu yang berharga itu pasti langka, guys. Kayak gitu ya. Next, itu desire. Desire to celebrate berarti ingin merayakan. Tapi kalau desire itu yang bermakna biasa-biasa aja, desire itu artinya bernafsu. Desire itu lebih pada kata bernafsu. Kalau misalnya yang biasa nih ya, desire itu bernafsu. Tapi kalau dia bermakna ingin, berarti dia C1. Oke, terus next one ada lagi Which will. which will. Oke. Terus ada lagi Before before day celebration. before a day celebration. Apakah ini conjunction atau preposisi itu? Preposisi. Preposisi. Oh iya. Karena di belakangnya nggak ada verb. Berarti ini before ini nggak masuk. Artinya ada berapa conjunction di sini? 5. 5. Berarti ada 5 clause di situ. Kata kerja aslinya atau main clause-nya yang mana? Has been. Has been. Book. Ya, yang di sini. Has been booked and taken. Oke, kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sorry. Kalau nyari sinonim-sinonim level-level tadi di buku apa ya? Aduh, ada di buku. Oh iya, benar banget. Ada di buku. Soalnya kayak di soal TOEFL tuh kayak kalimat katanya tuh jarang-jarang gitu loh. Tak tunjukin saya. Kalau di reading itu levelnya berapa, sir? C1 kah?
Malah B itu. Oh, masih B. Masih B lah. Apa? TOEFL itu nggak ada yang C, rata-rata itu B, B2. Nah, nih tak tunjukin saya dulu ya. Hmm. Iya, kadang nyari sinonim gitu kan. Iya, benar. Dari Terus situ. pembahasannya tuh udah pembahasan yang kita nggak tahu apa. Sebenarnya Maksud, ini ya, maksud lo apa apa? readingnya atau di listening tuh sama kayak bahasanya ya di kampus, di apa, terus American History, tapi banyak sekali ya ternyata kosakata yang kayak masih Yang belum dimengerti. yang agak beda-beda gitu ya. Iya, Alright, nih perhatikan nih. Ini kelihatan nggak share screenku yang baru? kelihatan, Sir. Alright. Nah, soalnya yang awal nggak tak tutup. Nah, ada di sini. Kalau kalau yang list sinonim itu ada di sini. Ini buku pertamaku. Ya Apa Allah, Sir. Ayo, Sir, dijual, Sir. ada? Kan aku bilang kalau kalian tukar aku kasih. Aku nggak berani jual karena sampulnya jelek. Kalau ke GC itu bisa saja beda tuh. Perhatikan nih. Ini ada apa sih? Kata-kata busuk dariku nih. Apa nih bacanya nih? Sir, Apaan itu? Belum ada kah? Belum kebuka, kok San. Iya, belum kebuka? belum. Oke, nih, ada kalau mau lihat kata-kata busuk. Kelihatan nggak? Bentar, masih loading. Ya, udah. Alright. Hmm. Nah, perhatikan di sini guys. Saya tak kecil ini. Biar nggak mengganggu. Lihat nih, yang di samping kiri. Nih, apa tuh bacanya? English, Is not a gift, but but a a feat feat Of that that you you must must achieve. achieve. Apa artinya? Kira-kira. Ini kosakata level tinggi nih. Bahasa Inggris itu bukan hadiah, Bukan tapi hadiah, tapi sebuah apa ya? sesuatu Fit. Apa fit itu? Dia levelnya C1. Artinya itu pencapaian. pencapaian yang Sebuah pencapaian yang harus kamu achieve capai. 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 Jadi bahasa Inggris gift itu teman-teman artinya dia pemberian langsung dari Tuhan. Kayak anugerah. English is not a gift. Jadi bahasa Inggris itu bukanlah pemberian Tuhan. But it's a feat. Itu adalah sebuah prestasi. Ya, prestasi yang harus kamu raih. Itu. Jadi gift dan fit ini kosakata level tinggi. Achieve itu juga B itu, masih B. Tapi dua ini level tinggi semua nih. Gift dan fit itu. Wah, itu untuk menciptakan kata busuk seperti ini. Seharian aku mikir. Gampang dibaca. Susah itu dibuat. Mohon maaf. padahal bisa chat GPT, San. Dulu gak ada ChatGPT. Ini aku buat Oh iya. ini 2017. Wow. Wow. Ini aku buat Pas di 2017. Australia tuh. Enggak, Australia aku 2022. Itu aku masih segeblok-gebloknya aku itu waktu itu udah bisa buat buku, guys. Anjay gak tuh? Iya, itu dulu. Jadi kalau dibandingkan sekarang aku lebih rajin dulu, guys. Jauh banget. Nih contohnya nih sinonim nih. Ini sinonim nih. Permanen itu bisa kita ganti menjadi immortal atau lifelong dengan level yang lebih tinggi. Ya, alright. Atau misalnya teman-teman cek, misalnya di sini ada kata mengerti. Bentar tak cekin, gimana tuh? Mengerti. Ini udah ada itunya. Misalnya kata-kata mengerti. Ini memahami nomor 80 atau mengerti 81. Oke. Kita cek nomor 81. 85 lah. Masih jauh ternyata. Nah, teman-teman nanti akan lihat tuh bahwa mengerti itu teman-teman tidak hanya
menggunakan kata understand. Perhatikan nih. Understand itu kan sering teman-teman dengar nih, understand. Itu levelnya A. Teman-teman bisa ganti dengan C. Oh, I see. Oh ya, aku paham. Bisa kita ganti dengan keep up. Oh, I can keep up. Oh, aku nggak paham tuh. I can keep up. Aku nggak paham. Bisa kita ganti dengan kata gather atau digest. Digest itu kan mencerna. Jadi dosen itu kan sering bilang, bisa dicerna nggak? Gitu kan. Nah, digest itu bacanya. Dan itu artinya mengerti. Ya, itu artinya artinya teman-teman mengerti. Can you digest it? Bisa nggak kamu paham itu? Gitu. Nah, teman-teman bisa ganti dengan absorb, bisa diserap nggak gitu. Nah, itu juga bermakna mengerti. Kalau mau yang lebih tinggi, yang C1, teman-teman bisa menggunakan kata check. Can you check my point? Bukan teman-teman maju ke depan terus ngambil poin. Bukan. Maksudnya kamu paham nggak poin-poinku? Gitu. Jadi ini adalah list sinonim. Buku ini buku list sinonim banget. Kalau yang satunya itu teman-teman bukan list sinonim lagi, tapi dia latihan reading plus sinonim. Perhatikan ini. Kelihatan nggak share screen? Belum, Sir. Alright. Itu kayak gini memang kalau PDF tuh. Kalau di share di Zoom itu nggak mau dia, nggak tahu kenapa. Tapi kalau pakai iPad, mau tuh. Kurang ajar kan memang. Dia milih-milih madhab, milih-milih Dia kata. tahu mana yang tinggi. Ini nih ukuran levelnya A1, A2, B1, B2, C1, C2 itu. Jadi A1 itu buat beginner ya, level TOEFL itu 300. Untuk grade-nya itu khusus TK, mohon maaf. Understand itu buat TK. Tertampar, tersindir. Aduh, iya banget. Ya, jadi seperti itu, guys. Terus yang selanjutnya, Ya Allah, di Kalau IELTS-nya cuma TOEFL, 2. TOEFL iya. itu cuma di sini, guys, cuma sampai level SMA dia. Ya, Saya dia masih upper intermediate. SMP. Ya. Nah, kalau advance itu S1, S2 yang kayak tadi itu. Nah, ini aku buat ini juga di tahun 2000, kayaknya 2018 kan. Ya, udah 2018-an nih. Nah, ini nih. Jadi kita memahami sinonim berdasarkan konteks reading. Gitu. Contoh nih, misalnya nih, contoh di sini ada kata precise. Precise itu sinonimnya apa berdasarkan konteks ini? Pilihannya ada di bawahnya tuh. Jawabannya exact di sini. More precise that berarti untuk scientists have obtained telah mendapatkan more precise that, mendapatkan tanggal yang lebih tepat atau presisi. Presisi itu yang mana jawabannya? Exact. Jadi teman-teman belajar kayak gini, teman-teman tahu precise langsung tahu ke exact. Karena kita tidak menggunakan terjemahan. Tapi terjemahannya maknanya langsung berbentuk bahasa Inggris juga. Gitu. Misalnya yang kedua. Gimana, Sir? Maksudnya, Sir? Kalau teman-teman belajar precise, misalnya kosakata precise, kan teman-teman cuma tahu maknanya doang kan? Iya. Nah, kalau teman-teman menggunakan buku kayak gini, teman-teman akan langsung tahu tuh sinonimnya precise yang mana. Mana tuh sinonimnya precise? Oh, iya ya, exact. Linking peak activity, linking peak activity. Peak ini artinya apa? Dia level C, dia level C1. Puncak. Puncak. Iya. Berarti dia sinonimnya adalah top. Kayak gitu, guys. Bagaimana dengan impact? Dampak. Efek. Oke. Jadi teman-teman bisa langsung dapat 2. Oh, berarti aku belajar impact, berarti sinonimnya adalah affect. Okay. Kalau mass extinction artinya apa tuh? Extinction artinya apa? Kepunahan kan? Meningkat. Mass extinction berarti kepunahan massal. Massal itu artinya apa? Besar-besaran. Kalau besar-besaran sinonimnya artinya
Bisa biggest, biggest, bisa large. Large itu artinya luas, biggest itu artinya Oh, besar. Kira-kira yang mana tuh? Berarti yang biggest. Hmm? Biggest? Yang large. Huh? Kenapa? Karena di sini ada largest itu jadinya Oh iya. biggest. Jadi dia ke large. Large extinction atau mass extinction. Jadi mereka itu memiliki sinonim atau persamaan kata. Meskipun nggak sama, mungkin deket gitu. Kan di TOEFL itu tidak selalu sinonim kan ini ditanya. Dia menanyakan iya, the closest, closest meaning. Nah, ya. itu bukan sinonim, iya. tapi waktu apa sih maknanya itu udah deket gitu loh teman-teman. Sama juga misalnya nih di sini ada emitted. Sinonimnya apa? Jadi teman-teman kalau nggak paham nih, aku nggak tahu nih artinya emitted. Teman-teman baca aja. But if the greenhouse gases emitted before, kan kita bisa tebak jika greenhouse rumah kaca, gas rumah kaca ini emitted before the impact created house, gitu. Emitted ini berarti menyebarkan, mentransfer, menyebarluaskan, Transmit. memancarkan. Berarti sinonimnya adalah Iya. Transmit. transmit dan levelnya Wow. Yo. C1. iya. Jadi teman-teman mempelajari ini dengan cara memaknai atau melihat dari sudut pandang konteks, terus cari nih si jawabannya apa. Terus hot house, pernah dengar hot house? Pernah dengar hot house? Enggak, sir. Enggak. Maxim pernah dengar hot house? Enggak, sir. Rumah kaca. Oke. Ulif pernah dengar hot house? Enggak, greenhouse kah? Nah, dia itu sinonimnya dari greenhouse, rumah kaca. Rumah kaca, ya. Gila nggak tuh? Kosakata kayak gini, teman-teman itu nggak ada. Kecuali teman-teman itu ya diarah-arahin kayak gini. Gitu. Dan di sini teman-teman juga teman-teman itu sebenarnya dikasih bank vocabulary atau resource bank. Di mana ini resource-nya kan banyak tuh. Habis itu resource bank tuh dengan levelnya. Affect artinya berdampak, levelnya B2. Alter mengubah, ini sinonimnya dari change. Appear ini kosakata yang langsung tak ambil dari passage-nya atau dari reading-nya, sehingga teman-teman kalau misalnya teman-teman sudah familiar dengan kosakata ini, reading-nya pasti bisa. Atau teman-teman berkali-kali membaca reading-nya, terus teman-teman baca ini pasti teman-teman cepat familiar. Udah ada tuh, ada yang kedua, ya fundamental itu sangat penting. Tapi teman-teman kan jarang bilang, I think that's really fundamental. Paling teman-teman, I think this is very important, dan important level alpha 1, TK. jauh banget. Kalau dipakai buat nulis esai berarti Bagus yang banget. C1, C2 ya? Nggak harus, teman-teman itu gini, dalam menulis itu, teman-teman itu yang dibutuhkan itu keragaman kosakata. Sehingga teman-teman bisa show off dengan cara menghadirkan kosakata level tinggi untuk menunjukkan bahwa teman-teman itu tidak hanya menguasai kosakata level rendah, level menengah, dan teman-teman itu juga bisa menguasai level atas. Gitu loh, buat show off. Terus pas dibaca itu juga lebih keren yang level tinggi. Misalnya lebih bagus mana menurut teman-teman kedengarannya? Saya akan menerapkan dengan saya akan mengimplementasikan. Dari situ teman-teman sudah tahu bahwa level dari gaya pembicaranya udah beda. Yang bilang mengimplementasikan itu rata-rata anak S1, S2. Sementara orang yang akan menerapkan itu biasanya SMA. Dari sini sudah jelas perbedaan bahasa juga ternyata juga bisa mencerminkan perbedaan status keilmuan. Dan itu fakta. Nggak mungkin kan cara ngomong teman-teman yang sudah kuliah sama dengan cara ngomong ibu-ibu yang tawar-menawar ikan yang beda Rp500 di pasar. Jelas nggak akan sama. Bahasa teman-teman beda, cara ngomongnya beda. Bayangin, gimana? Menurut teman-teman gimana? Lebih elegan mana orang yang ngomong nyerocos cepat dengan orang ngomong yang nyantai? Yang nyantai.
Gimana menurut teman-teman lebih berkelas mana cewek pas dipanggil itu langsung tengok-tengok kayak gini dengan yang noleh pelan kayak gini? Lebih elegan mana? Yang pelan. Yang pelan. Yang pelan lah. Jelas. Artinya teman-teman ketika orang itu ngomong pelan terus kosakatanya berbobot itu sudah bisa dibilang bahwa walaupun itu tidak 100% dia pasti berpendidikan dan berkelas. Gitu teman-teman. Ya, jadi seperti itulah. Oke, stop sharing. Sir, kira-kira kapan dicetak lagi, Sir? Belum nemu percetakan nih. Kalau ada di sini ada, kalian sih nggak bener semua. Harusnya kalian udah dapet tuh tadi. Gratis lagi. Tinggal teman-teman. Ya kan udah perbaiki, Sir. Iya Tadi loh, Sir. belum Sir kasih tahu. Emangnya masa lalu akan terhapus hanya dengan minta maaf? Waduh. Tidak, guys. Gitu nantilah pasti akan tak adakan kuis-kuis lagi tapi itu nggak akan tak kasih tahu. Jadi bersalah kalian sebisa mungkin kalau nanti kalian dapat japri dariku udah nanti teman-teman dapat hadiah tuh. Teman-teman tinggal tak packing tak buat COD nyampe ke tempat teman-teman bayar aja gitu. Bayar COD. COD-nya maksudnya COD-nya bukan bayar bukunya tapi bayar ongkosnya. Gitu. Ada stok berapa, Sir? Kayaknya aku masih sisa sekardusan nih. Berapa, Sir? 1 kardus. Tapi mungkin di dalamnya isi 10, isi 5, ada yang isi berapa gitu. Karena itu kan saya 2 kardus kayaknya 2 kardus, tapi itu 6 buku, 6 macam buku kayaknya. 5 apa 6 gitu. Soalnya aku aslinya punya buku 6. Dan itu yang kutawarkan ke LPDP dulu. Jadi aku punya amunisi guys. Apalagi sekarang ada ChatGPT buat buku itu gampang banget sekarang. Bahkan ini aku juga udah kayaknya udah 9 dah bukuku, tapi 3-nya belum tak cetak. Di dunia ChatGPT seminggu aku bisa menghasilkan 1 buku. Wow. Iya sih. Loh, semua modul yang teman-teman pegang itu semuanya hasilku semua guys. Itu nggak ada dari admin lain. Tuh, jadi gampang untuk buat buku. Jadi kalau teman-teman mau mengincar beasiswa, apalagi itu LPDP, saranku adalah teman-teman itu buat pendukung aja sih. Teman-teman buat buku. Itu yang paling gampang. Teman-teman. Meskipun itu nggak dipublish, teman-teman. Yang penting buat buku aja. Itu nilainya kuat banget. Kayak LPDP itu kuat banget. Eman-eman guys. Alright. Sampai sini ada nggak buka kelas mentoring LPDP, Sir? Enggak males aku. Kebanyakan job aku deh. Serius, aku kebanyakan bob. Apa ya, udah nggak kuat. Kayaknya maksimal aku 4 deh. Sehari itu maksimal 4. Tapi aku lebih memilih mengajar 3 doang. Kalau mentoran LPDP, teman-teman bisa telepon aku aja langsung tanpa harus masuk ke kelas. Asik. Asik dong. Alah, cuma LPDP doang. Gampang. LPDP itu gampang guys, serius. LPDP itu gampang. Yang sulit itu adalah cara teman-teman itu dapat bahasa Inggrisnya itu loh. Iya benar. Misal nih teman-teman mau keluar negeri, teman-teman kan harus punya IELTS. Nah, IELTS-nya yang lama. Nah, atau misalnya teman-teman mau keluar negeri kan tesnya pakai bahasa Inggris tuh, interviewnya. Nah, masalahnya yang mau nguasain speaking lama. Gitunya doang sih yang lama. Cuma itu terbayarkan. Ibaratkan kayak gini. Lu mau nggak sih belajar bahasa Inggris gitu? Belajar bahasa Inggris bener-bener, tak kasih beasiswa full itu, full. Misalnya S2 teman-teman ke Australia itu teman-teman 2 miliar itu, asli itu 2 miliar itu. Totalnya itu sekitaran 1,8 ya ini. Dan tiap bulan teman-teman dapat sekitar 30 juta. 30 juta per bulan itu 30 juta. Teman-teman bisa sambil kerja di situ. Aku dulu pas di Australia itu jadi dari LPDP dapat tuh 30 ya. Terus paginya karena aku seminggu masuk 2 kali, paginya itu jam 3 pagi aku tuh kerja di cleaning. Jadi dia ngebersihin kampus gitu loh. Kayak mejanya kalau ada sidik jari tuh mereka tuh bilangnya udah kotor. Jadi kita cuma ngelapin sidik jari doang gitu.
nggak mungut sampah kayak di Indonesia gitu, enggak. Wow. Dia tuh cuma ngelap-ngelapin doang gitu. Itu aku dapat 24 juta. Tambah yang LPDP berarti 53 ada ya. Terus Sebulan, Sir. iya sebulan itu. Terus habis Bersihin meja gitu? iya 24 juta tuh kalau di Australia. Terus yang kedua aku juga nge-apply karena waktu itu aku lagi libur juga. Pas waktu libur aku nge-apply di pabriknya tepung. Jadi jam 9 sampai jam 3 sore. 6 jam itu dapat 37 juta tuh. Berarti di waktu itu aja aku dapat sekitaran 80 dah. Terus Ya Allah. sorenya aku kerja di restoran kebab. Jadi jam 5 sore sampai jam 10 malam itu dapat 22 juta. Hah? 80 berapa gitu tambah 20 itu sudah 100 jutaan. Dan ku total itu kayaknya per bulan selama 3 bulan aku dapat 111 juta per bulan. Mau makan apa kalian? Balik Indo bisa beli mobil itu. Wah, DP rumah. DP rumah. aku itu apa ya? Alhamdulillah udah ada semua di sini. Bukan dari orang tuaku, kecuali rumah karena aku anak terakhir. Jadi ini diwariskan oleh orang tuaku. Itu satu. Dan kalau mobil, aku dan keluargaku tuh jarang kemana-mana jauh karena aku di desa kan. Dan anakku cuma satu kecil tuh masih 3 tahun. Jadi aku merasa untuk sekarang belum butuh mobil. Sehingga uangku udah ku investasikan jadi toko kelontong Madura tuh. 24 jam, Sir. Yang 24 jam itu kan ada dua tuh. Itu aja per bulan itu udah omset bisa tembus ke 15. Jadi aslinya ini sebenarnya bisa dibilang ngajar di kelas ini sebenarnya untuk isi waktu doang. Kalau bukan buat nyepelehin sih. Untuk pendaftaran teman-teman itu sebenarnya nggak begitu berpengaruh banget. Enggak. Coba gini, teman-teman hitung-hitungan deh. Teman-teman bisa dengan 90 ribu teman-teman bisa dapat kelas 10 kali dengan materi seberbobot ini. Teman-teman kalau teman-teman mau coba jadi orang yang nakal dikit, modul ini kalau teman-teman jual di link kit itu teman-teman bisa dapat 50 ribu per pages-nya. Itu satu. Yang kedua, teman-teman kan nanti dapat tes TOEFL 2 kali kan. Yang kemarin satu, terus di endingnya satu kan. Terus sertifikatnya itu aja itu 25 ribu guys. Kadang ada yang 99 loh, Sir. Apanya? Kayak iya tesnya free, tapi klaim sertifikatnya tuh bayar 99.000. Di kita itu bayar juga, itu 25 ribu. Murah 25. murah banget, Sir. Iya, karena hitungannya aku tuh orangnya nggak mampu kan, bukan orang yang mampu. Jadi dari dulu gimana caranya agar bantu teman-teman yang juga misalnya menengah ke bawah itu juga menikmati TOEFL. Kayak gitu konsepnya. Makanya teman-teman ikut nggak di batch pertama pas pembukaan kelas ini, ya structure sebelumnya. Itu semuanya didonasikan ke Palestina. Semuanya. Wow. Iya semuanya tuh. Kalau yang ini enggak. Kalau yang ini enggak. Yang kemarin itu. Gak tahu Maxim apa gabung ya kemarin ya? Gabung, Sir. Hah? Join, Sir. Iya, yang itu ke charity ke itu. Dan itu kalau nggak salah dapat sekitaran 4,5 juta tuh kayaknya. Wah, keren. Nah, kayak gitu. Tapi teman-teman nggak usah itu, nggak usah merasa sayang dengan itu, karena itu kan cuma titipan doang, guys. Tapi satu hal yang pengen ku dorong dari teman-teman itu, kalau teman-teman di Indonesia kayak gini terus-terusan, teman-teman itu nggak bisa nabung. Jadi coba teman-teman target ke IELTS, terus teman-teman coba target WHV. WHV itu IELTS-nya cuma 4,5. Teman-teman datang doang nih, datang doang tanpa teman-teman tes, yang penting ngisi semua itu teman-teman udah dapat 3. Apalagi teman-teman itu sampai belajar dikit-dikit terus teman-teman dapat 4,5, teman-teman bisa ngajukan WHV itu. Dan mostly itu lolos. Dan WHV kalau teman-teman mau tahu, WHV itu kerjanya dari jam 7 8 jam ya. Jam 7 itu berarti sampai sekitar jam 3 lah.
Dan itu gajinya itu udah sekitaran 48 jutaan per bulan. Wow. Setahun teman-teman di situ, kalau teman-teman bisa saving 30 juta aja, itu setahun teman-teman udah punya 300 juta. Kalau di sini setahun teman-teman 300 juta dari mana, guys? Tapi sebelum berangkat harus udah tahu di sana kerjaannya diterima di mana gitu ya, Sir? Enggak. It's not necessary. Karena ini kerjasama antara Indonesia dan Australia, sehingga tidak ada calo di situ. Nggak ada calo, nggak ada orang yang ngurusin. Jadi teman-teman harus mengandalkan link. Kayak misalnya aku udah punya kenalan nih di situ, atau teman-teman punya link-link kayak gabung ke grup-grup WHV gitu. Nah biasanya mereka saling bantu kok. Tapi nggak ada calonnya kok. Kerjanya tuh ada ketentuannya kah, Sir? Atau ya Ada. bidang apa aja? Satu peternakan dan dua pertanian. Teman-teman bisa milih. Kalau peternakan itu biasanya teman-teman itu biasanya ngolah daging. Kalau aku nggak mau, karena aku itu penakut dengan darah, aku kan takut. Terus juga aku kan nggak makan beef, maksudnya beefnya sapi itu nggak makan, cuma ayam doang. Jadi aku walaupun bukan WHV, tapi aku berpengalaman di bidang itu, kerja di situ di Australia, coba-coba mumpung lagi ada di Australia. Dan itu baunya nggak enak banget, karena kan daging guys. Setiap hari kalian menyium daging gimana loh rasanya. Nah, mending ambil di pertanian. Nah, pertanian itu dalam setahunnya teman-teman minimal 3 bulan. Tujuannya apa? 3 bulan tersebut teman-teman hanya memerlukan slip gajinya. Nah, slip gaji yang 3 bulan di peternakan atau pertanian itu bisa teman-teman gunakan untuk mengajukan perpanjangan visa di tahun depannya. Jadi syarat perpanjangan visanya itu harus teman-teman itu harus punya slip gaji 3 bulan di faktori tertentu, misalnya faktori pertanian atau faktori peternakan. Setelah itu, misalnya habis 3 bulan boleh nggak kerja kayak cleaning gitu di restoran boleh, kerja sebagai chef boleh, kerja sebagai apapun boleh. Yang penting teman-teman minimal 3 bulan harus kerja di. Berarti kayak orang magang gitu ya, Sir, 3 bulan dulu, terus Habis itu teman-teman boleh kemana-mana. Mau tetap di pertanian boleh. Biasanya teman-teman metikin berry, metikin strawberry, metikin apel gitu. Jadi dihitung per bucket gitu. Sekeranjang itu misalnya teman-teman dapat $3 atau 30.000. Kalau misalnya dalam 8 jam teman-teman itu bisa juga menghasilkan sampai berpuluh-puluh tuh. Dan rata-rata teman-teman itu sehari itu bisa dapat sekitaran hampir 2 juta per hari mereka. Kalau diuangin ke rupiah. wow. Jadi dalam sebulan teman-teman itu kan kepotong hari Sabtu dan Minggu libur. Nah itu teman-teman bisa menghasilkan sekitar 48 jutaan lah. Enak guys itu. Setahun 2 tahun kan enak. Habis itu kembali ke sini bangun bisnis. Teman-teman yang belum nikah ya nikah, yang mau mengabdi ke orang tuanya juga oke, tinggal kirim ke Mekah. Kalau di sini terus, bukan nggak mungkin tapi lama. Kan teman-teman juga butuh pengalamannya juga kan, gitu. Jadi bisa tuh teman-teman. Oke, itu aja untuk yang ngelantur. Ini teman-teman jadikan PR. Tapi teman-teman udah bisa lah sih ini AVC dan itu. Tinggal besok kita masuk ke elipsis. Ini jadikan PR ya. Oke, Sir. Oke, kalau yang ini udah kelar nih teman-teman bisa dah. Tinggal nanti lihat bagaimana saat kompleks clauses itu dipadukan dengan yang namanya elipsis. Nah, besok nih elipsisnya. Ini nih yang paling berat ini. Karena bukan berat dari kalau aku jelasin ini bukan berat dari materinya, tapi karena jumlah dari kuantitasnya. Jadi karena ada beberapa macam kan, kalau nggak salah dia ada 6 macam. Nanti gimana penerapannya itu ada 6 siklus, ada 6 macam, sehingga itu yang membuat kita agak kadang kebingungan membedakannya. Kalau materinya insya Allah, kalau aku nyampein materi insya Allah nggak berat.
karena aku gunakan otak, aku gunakan nalar, aku gunakan sintesis lah, ibaratkan sintesis pemahaman, aku transfer jadi perkataan yang lebih mudah. Jadi insya Allah kalau aku nyampein itu nggak akan sulit. Cuma kalau dari segi kuantitas materi, nah itu yang mungkin bikin teman-teman itu overheat. Tuh, tinggal lihat besok aja. Ya, ya itu saja buat teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak terkait bahasa Inggris, WHV, dan yang lainnya? Bukunya, Sir. Nah, Iya, benar. bukunya. Yang itu deh, Sir, yang udah dicetak nggak apa-apa, yakin. Yang PDF-nya nggak apa-apa. dia aja makanya itu dimanipulasi nanti. Yang ada aja, Sir, stoknya, Sir. Ada di situ, tak cekin dulu ya. Jadi gimana ya nanti tak cekin di grup. Beneran deh, sampul mah kayaknya nggak masalah, Sir. Yang penting isinya deh. Iya, sebagian iya, tapi mohon maaf, ini Indonesia di mana netizen berkuasa. Sekali ceplos-ceplos mereka habis ya gitu. Nggak kok, Sir. Maksudnya kita-kita, Sir. Iya. Ya udah, besok tak kabarin gimana nya, tak cek dulu ada apa aja di situ yang bisa dicek. Paling harganya tak turunin jadi separuh. Nggak apa-apa. Alright. Ya itu saja untuk malam hari ini. Oke. Itu aja ya. Ya, See Sir. you tomorrow dan selamat beristirahat guys. Semangat. Oke, Oke, thank you. makasih, Sir. Sampai-sampai.